Halo guys, kembali lagi di channelku. Sesuai dengan janjiku di video sebelumnya, yaitu video yang ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perpajakan dari Honda Vario 160 tipe ABS. Jadi untuk yang penasaran, di video sebelumnya itu saya membahas mengenai informasi yang ada di STNK-nya ini ya, semuanya di halaman depan maupun belakang. Nah, di video kali ini kita lebih spesifik untuk membahas mengenai perpajakannya saja. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Ini mungkin kalian langsung melihat ini 3.345.000. Wih, mahal banget ya pajaknya, udah kayak mobil. Sebenarnya tidak, ini bukan pajak yang kita harus bayarkan guys, bukan. Kita akan bahas pelan-pelan ya. Ini kan banyak singkatan-singkatan di sini ya. Kita akan bahas singkatannya dulu, baru kita bahas mengenai angka-angka dan berapa yang harus kita bayarkan setiap tahunnya dan setiap 5 tahun. Mulai dari atas, BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, BBNKB ini harus kita bayarkan pada saat pertama kali kita membeli motor baru dari dealer, atau pada saat kita menjual motor kita ke orang lain. Nah, orang lain itu harus membayar BBNKB lagi untuk membalik nama di STNK-nya, agar namanya berubah menjadi miliknya gitu ya. Terus PKB, pajak kendaraan bermotor. SWD KLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. PNPB STNK, penerimaan negara bukan pajak surat tanda nomor kendaraan. PNPB TNKB, penerimaan negara bukan pajak tanda nomor kendaraan bermotor. Atau mungkin lebih simpelnya, PNPB STNK itu untuk penerbitan STNK, PNPB TNKB itu untuk penerbitan plat nomor ya. Terus ini adalah jumlah semuanya di total. Nah oke, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari atas. Nah, sebelum kita melanjutkan membahas satu persatu, 3.345.000 ini adalah jumlah yang kita bayarkan pada saat pertama kali kita membeli motor kita. Tapi secara tidak langsung, dalam artian saya membeli Vario 160 saya itu harganya 30 juta rupiah persis. Nah, 30 juta rupiah itu adalah harga on the road, alias itu sudah termasuk 3.345.000 ini. Jadi kalau saya beli motornya saja tanpa STNK, tanpa plat nomor alias surat-suratnya tidak lengkap, saya bisa membeli Vario itu dengan harga 30 juta dikurangi 3.345.000 ini alias segini. Itu adalah harga tanpa surat-surat yang lengkap alias harga off the road-nya. Jadi kalau kalian lihat mungkin mobil-mobil mewah ya biasanya gitu, harganya mungkin 700 juta rupiah, tapi itu harga off the road. Nah, itu harga sebelum STNK, terus pajak-pajaknya, terus plat nomornya itu belum ada semuanya. Biasanya kalau harga on the road-nya itu bedanya sekitar 10-15%. Jadi kalau 700 juta lengkap dengan surat-suratnya, harganya biasanya menjadi sekitar 800 jutaan. Jadi sekali lagi ini 3.345.000 ini adalah jumlah yang kita bayarkan di awal, tapi tidak secara langsung. Itu sudah termasuk harga motor kita. Begitu guys. Sekarang kita bahas satu persatu ya. BBNKB seperti yang saya bilang di awal, bea balik nama kendaraan bermotor. Ini kita bayarkan pada saat pertama kali membeli motor, yang tadi seperti saya bilang ini sudah termasuk di harga motornya ya, BBNKB-nya, atau pada saat motor kita dijual lalu dibeli oleh orang yang baru. Dan kalau orang baru itu mau membalik namanya di STNK yang baru, itu harus membayar sejumlah ini untuk balik namanya Vario 160. Ini tidak usah dipikirkan karena ini tidak akan kalian bayar lagi selamanya. Ini cuma kalian bayar bener-bener pertama kali saja gitu, pada saat membeli motor baru. Nanti selanjutnya yang harus membayar ya pembeli baru motor kalian kalau motornya kalian jual gitu. Terus untuk PKB, pajak kendaraan bermotor, ini nilainya 337.500.000 rupiah ya. Untuk SWD KLLJ tadi, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, harganya 35.000. Penerbitan STNK 100.000, penerbitan plat nomor 60.000. Nah, terus berapa pajak yang harus kita bayar setiap tahunnya dan setiap 5 tahunnya? Oke. Untuk pajak tahunan kita harus membayar PKB ditambah SWD KLLJ. Jadi 337.500 ditambah 35.000. Itu jumlah pajak yang harus kita bayarkan setiap tahunnya. Sedangkan untuk setiap 5 tahunnya kita harus membayar PKB tambah SWD KLLJ tambah PNPB STNK tambah PNPB TNKB. Jadi ada 4 ini ya, 337.500 tambah 35.000 tambah 100.000 tambah 60.000 untuk setiap 5 tahunnya. Nah, ini saya sudah bikin oret-oretannya ya, untuk pajak tahunan dan pajak setiap 5 tahunnya untuk Vario 160 saya.
Nah, untuk pajak tahunan PKB tambah SWD KLLC nilainya 337.500 ditambah 35.000. Totalnya 372.500 untuk pajak tahunannya. Dan mohon diingat, ini adalah motor dengan kepemilikan pertama ya. Jadi tidak kena pajak progresif kedua, ketiga, dan kesekian. Ini adalah motor pertama, tidak ada pajak progresifnya. Ini PKB-nya dia segini untuk Vario 160 tipe ABS di wilayah Surabaya ya, ngomong-ngomong di tahun 2022. Lanjut untuk pajak 5 tahunnya, PKB tambah SWD KLLC tambah SNK tambah TNKB 337,5 tambah 35.000 tambah 100.000 tambah 60.000, totalnya 532.500. Untuk setiap 5 tahun saya harus membayar sebesar segini ya. Nah, nanti pada saat bayar pajak tahunan ini, nanti kertas yang warna coklat ini akan diberi yang baru. Jadi setiap kita membayar pajak tahunan itu nanti kertas coklat ini akan baru gitu ya, sampai tahun kelima. Nah, nanti di tahun kelima pada saat kita membayar pajak 5 tahun, kertas ini akan menjadi baru juga yang warna hijau ini. Jadi dua-duanya akan mendapat yang baru ya. Jadi kalau pajak tahunan itu nanti akan dicap di sini guys. Untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ini akan dicap di sini untuk membuktikan bahwa kita sudah membayar pajak tahunannya setiap tahun. Di tahun kelima nanti karena ini sudah habis, cap-capannya akan diganti dengan yang baru, kertas yang hijau ini. Sedangkan untuk kertas yang coklat ini akan diganti setiap tahunnya dengan yang baru. Karena bisa kalian lihat ini masa berlakunya hanya sampai tahun depan ya, 23 Maret 2023. Sedangkan untuk yang ini kalian bisa lihat ini sampai tahun 2027 alias 5 tahun dari sekarang gitu guys. Oke, jadi itulah nilai pajak dari Honda Vario 160 tipe ABS di wilayah Surabaya di tahun 2022 ya guys. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.